Shalom! Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Kak Ruth harap semua kabarnya baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dulu. Tapi Kak Ruth minta sama adik-adik semua ikutin Kak Ruth dulu ya Kak. Iya. Nah, buat tangannya 5 ke depan. Yuk Kak Evan yuk. Kanan ya Kak ya. Satu, dua, tiga, ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat kasih karunia-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul Tuhan untuk beribadah. Walaupun pada saat ini Tuhan Yesus kami tetap beribadah di rumah Tuhan. Biarlah sukacita-Mu tetap ada di dalam hati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, apa kabarnya adik-adik semua? Nah, karena kita sekarang jaraknya jauh, kita mau sapa dulu adik-adik bernyanyi. Hello, apa kabar? Bersorak-soraklah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Amin. Nah,
sekarang kakak mau tanya dulu, siapa di sini yang cinta Tuhan Yesus? Iya, semuanya dong ya Kak Ruth ya. Nah, kita mau bernyanyi, tapi sebelumnya kita bangkit berdiri dulu semuanya, oke? Kita nyanyi I Love You Jesus. Dua lagu ya Dek ya. Ayo Kak Ruth. I love you Jesus. Deep down in my heart. Okay. I love you Jesus. Deep down in my heart. Okay. Think about it. Deep down, deep down in my heart. Talk about it. Deep down, deep down in my heart. Okay, semangat. Ayo lagi. I love you Jesus. Deep down in my heart. Okay. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about it. Deep down, deep down in my heart. Okay, talk about it. Deep down, deep down in my heart. Okay, bagi semangat. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ketika ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Nah, sekarang adik-adik pegang Alkitabnya. Kita mau membacakan ayat emas kita hari ini. Ya, kita bacakan ini dari Yohanes 20 ayat 29b. Iya, yang udah buka, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, kita ulang ya sama-sama ya adik-adik ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kita mau mendengarkan menyaksikan persembahan lagu pujian dari teman-teman kita dari kelas balita dan kelas kecil, besar, dan remaja. Ayo adik-adik, mari kita saksikan ya bersama-sama. Kita cipta tama-tama. Syok.
Tapi kita tetap di rumah dulu supaya pikirannya bisa hilang sama pikirannya kita ibadah bersama-sama. Kita dapat tetap teman-teman. Selamat datang. Tetap yetut talatotana tetiak mai tetap yetut Kata Yesus selamanya. talat sutah Jalan sertanya setiap baik jalan dalam suka, jalan dalam tuta serta yaitu tamana dalam tuta dalam tuta dalam tanah setiap baik jalan dalam suka, jalan dalam dalam tuta serta Yesus, tamana serta Yesus tamana utaya Yesus jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus selamanya jalan dalam suka jalan dalam duka jalan sertanya setiap hari jalan dalam suka jalan dalam duka serta Yesus selamanya jalan serta Yesus jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus selamanya jalan dalam suka jalan dalam duka jalan sertanya setiap hari jalan dalam duka jalan dalam suka jalan dalam duka serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari jalan serta Yesus selamanya jalan dalam suka jalan dalam duka jalan sertanya setiap hari jalan suka jalan dalam duka serta Yesus selamanya.
Wah, puluh. Ayat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mempimpin aku ke air tenang. Ia mengantar di waktu. Ia menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan aku tidak takut ayah, sebab engkau sertaku. Katamu dan tongkatmu itulah yang menghibur akulah, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sekalipun
Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu buah lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ayo Kak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun terhasil berkati dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, kini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, kini aku anakmu, makanlah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau mendengar firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur untuk semua kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjaga kami, memelihara hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Ibu bahagia sekali hari ini dapat menyapa adik-adik semua. Walaupun kita masih tetap berada di rumah, beribadah di rumah, tapi Ibu bersyukur kalau adik-adik masih tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau menyapa dulu adik-adik yang balita. Udah siap belum? Adik-adik kelas kecil, adik-adik yang di kelas besar, itu kelasnya Ibu Kris. Udah pada siap kan dengan Alkitabnya? Dan abang kakak di kelas remaja. Hari ini kita mau mendengarkan firman dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai ke-29. Adik-adik balita dan kelas kecil yang belum bisa membaca, baiklah dengarkan Ibu dan anak-anak kelas besar, kelas remaja. Yuk kita baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu
dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Nah, demikian nas bacaan kita pada hari ini. Adik-adik yang baik, adik-adik yang pintar, walaupun sudah hampir 1 bulan kita tidak bertemu dan kita tetap diam di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah, tapi Ibu Kris yakin adik-adik akan tetap setia mendengar dan mengikut Tuhan Yesus. Pada hari ini firman kita bercerita tentang Thomas. Siapa yang tahu Thomas? Adik-adik kelas balita tahu nggak siapa Thomas? Adik-adik kelas besar tahu? Kalau abang-abang dan kakak remaja pasti sudah mengetahui ya. Thomas adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang pada ayat ke-24 kebetulan tidak ada bersama-sama dengan murid yang lain pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga, murid-murid masih tetap takut untuk pergi keluar rumah karena mereka takut dengan tentara-tentara Yahudi. Maka Thomas juga demikian. Tetapi mungkin pada waktu Thomas tidak berkumpul dengan teman-temannya, Tuhan Yesus datang. Maka saat teman-temannya bercerita kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus, Thomas tidak percaya. Adik-adik, Thomas adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang selama ini mengikuti setiap pelayanan Tuhan Yesus. Banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang telah dibuat bersama dengan para muridnya. Adik-adik ingat enggak apa aja mujizatnya Tuhan Yesus? Oh iya, anak kelas kecil ibu dengar jawabannya itu memberi makan 5.000 orang. Iya, lalu apa lagi? Menyembuhkan orang yang buta, membangkitkan orang yang mati, dan masih banyak mujizat lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sudah berpesan kepada para murid, nanti setelah aku mati, aku akan bangkit pada hari ketiga. Tetapi karena ketakutan dan karena mereka juga mungkin di dalam penderitaan melihat orang yang mereka sayangi mati di kayu salib, mereka menjadi lupa akan semua pesan dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu menyayangi kita, termasuk para muridnya. Tuhan Yesus tidak mau Thomas berada di dalam keadaan tidak percaya. Tuhan Yesus ingin Thomas juga melihat dia. Lalu pada hari ke-8, ingat ya adik-adik, pada hari ke-8 setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama, Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada para murid, termasuk di dalamnya Thomas. Pada saat mereka berkumpul di rumah yang terkunci rapat, pintu-pintunya terkunci, jendelanya terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus
hadir bersama-sama dengan mereka dan mengatakan damai sejahtera bagimu. Lalu Tuhan Yesus mendatangi Thomas. Thomas, kemarilah, lihatlah tanganku. Tuhan Yesus memanggil Thomas untuk melihat tangannya yang luka dicucuk paku dan juga melihat lambungnya yang ditombak. Lalu Thomas dengan menangis dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itulah salah satu bentuk dari ungkapan rasa percaya Thomas. Lalu kata Tuhan Yesus, "Thomas, karena engkau percaya setelah melihat aku, maka berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat." Nah, adik-adik sudah mendengar cerita tentang Thomas? Adik-adik, sering loh kita tidak percaya. Ibu Kris juga begitu. Apalagi kalau kita percaya terhadap janji manusia. Kita sering harus mengujinya. Benar enggak ya? Kita kadang-kadang lupa kepada janji kita, tidak melakukannya, sehingga teman-teman kita atau orang lain jadi tidak percaya lagi kepada kita, ya kan? Nah, mulai sekarang kita harus, kalau berjanji harus ditepati sehingga orang lain percaya kepada kita. Janji dari Tuhan Yesus tidak pernah tidak ditepati. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ingat ya, sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus, karena janjinya adalah ya dan amin. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ibu Kris mau buat alat peraga. Ini adik-adik kelas kecil ya. Lihat, Ibu Kris punya balon. Satu yang belum Ibu tiup, satu lagi yang udah Ibu tiup. Nah, apa sih isi balon ini? Iya, isinya udara. Adik-adik, nampak enggak udaranya? Enggak nampak. Buktinya ini tidak dapat dilihat. Udara tidak dapat dilihat ya adik-adik. Tapi bisa enggak dirasakan? Bisa enggak? Ayo. Bisa. Udara pada waktu angin berhembus, adik-adik dapat kan merasakannya? Nah, begitu juga ini. Kalau tidak Ibu isi udara ke dalamnya, maka balonnya kempes. Lain dengan yang ini. Setelah Ibu isi udara, maka balonnya menggelembung. Nah, kemudian adik-adik bisa coba lagi. Adik-adik coba tutup hidungnya. Selama berapa detik ya tahannya? Nah, kalau Ibu Kris tutup begini hidungnya, Ibu Kris tidak bisa bernafas. Ibu Kris tidak bisa menghirup udara. Rasanya sesak, ya kan? Nah, itu berarti ada udara, walaupun kita tidak dapat melihatnya. Kalau udara saja kita percaya ada, apalagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih besar dari semuanya, lebih besar dari udara yang ada. Nah, kemudian Ibu juga mau bercerita atau memberi penjelasan kepada adik-adik kelas remaja dan anak-anak yang di kelas besar. Kita semua punya cita-cita. Ayo, siapa yang belum punya cita-cita? Mulai sekarang difikirkan apa cita-citanya.
Ada yang mau jadi dokter, Bang Araya, Ibu ingat Bang Araya mau jadi dokter. Ada Bang Palo yang mau jadi pilot. Ada juga yang mau jadi perawat. Semua cita-cita itu baik. Semua cita-cita itu mulia. Cita-cita itu belum bisa kita lihat sekarang kan adik-adik. Cita-cita itu membuat kita lebih fokus untuk belajar, untuk meraih masa depan. Dengan adanya cita-cita, adik-adik lebih rajin belajar. Oh iya ya, aku harus rajin belajar supaya aku bisa menjadi dokter. Walaupun adik-adik belum melihat itu semua, tetapi jika adik-adik tekuni dengan belajar dan terlebih-lebih berdoa, adik-adik pasti akan percaya suatu saat nanti, pada waktunya yang tepat nanti, adik-adik bisa menjadi sesuai dengan yang adik-adik cita-citakan. Sampai situ adik-adik sudah mengerti? Nah, sekarang Ibu Kris mau ungkapkan satu ayat yang sangat penting pada hari ini. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Saat ini adik-adik tetap di rumah, walaupun sudah bosan di rumah, tidak bisa ketemu teman, tetapi adik-adik harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelesaikan semua wabah akibat corona, akibat virus COVID-19. Tetapi adik-adik juga harus tetap setia berdoa, setia kepada perintah orang tua. Pasti orang tua banyak berpesan, cuci tangan kalau habis pegang apa-apa, pakai masker kalau mau keluar-keluar. Nah, adik-adik harus tetap setia mengikuti peraturan dan juga tetap percaya bahwa semua masalah ini akan berakhir. Buat mama papa yang sudah setia menemani adik-adik di rumah, buat mama papa yang sudah berlelah-lelah menjaga adik-adik, buat mama yang sudah capek memasak, ayo mulai sekarang kita bantu mama di dapur. Boleh cuci piring, boleh bantu mama ngepel rumah, boleh bersih-bersih di rumah. Jangan diam aja ya. Adik-adik yang masih mengikuti kelas belajar, tetap belajar dengan tekun. Semoga cita-cita adik-adik, semoga adik-adik naik kelas juga. Semoga adik-adik yang telah lulus ujian dari kelas 6 dan akan masuk SMP dapat masuk ke SMP yang diidamkannya. Dan juga adik-adik yang SMP sudah mau masuk ke SMA, semoga mendapat juga sekolah yang diinginkannya. Nah, Ibu tutup firman hari ini dengan satu lagu yang bagus. Adik-adik belajar ya, lagunya judulnya Percaya Saja, persis dengan nats kita hari ini. Lagunya demikian ya adik-adik. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Amin. Nah, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, firman yang akan menuntun kami di dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini berbuah di dalam hati kami, berbuah di dalam tingkah laku kami, sehingga hasilnya manis dan berguna bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah menaikkan doa kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi ya bersama-sama ya. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita dan kita mau mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Kiranya persembahan ini Tuhan boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kita sama-sama berdoa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada urnami, asetorang ganu, sengboi dalam nami, salakan atorsa, doa hasomanami, torang age hujat. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.